Hai semuanya, perkenalkan saya dari Mulyati dari program studi perpajakan Universitas Jember dari kelas H2. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang 3 alur pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025. Video ini dibuat untuk pembelajaran sekaligus memenuhi tugas mata kuliah teori auditing dan pemeriksaan pajak, di mana pemeriksaan pajak merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh DJP untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam PMK nomor 15 tahun 2025 ada 3 jenis alur pemeriksaan yang memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu alur pemeriksaan lengkap atau terfokus. Yang kedua ada alur pemeriksaan spesifik selain data konkret. Yang ketiga, alur pemeriksaan spesifik data konkret. Nah, di video yang pertama ini, saya akan menjelaskan alur pemeriksaan lengkap atau terfokus sesuai PMK 15 tahun 2025 secara berurutan, mulai dari tahap persiapannya, pengujiannya, hingga pelaporan hasil pemeriksaannya. Yuk kita bahas. Pemeriksaan lengkap itu dilakukan terhadap seluruh jenis pajak wajib pajak, sedangkan pemeriksaan terfokus itu hanya menyoroti sebagian atau area tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Meskipun berbeda lingkupnya, keduanya ini memiliki alur dan tahapan yang sama. Tahap yang pertama itu ada persiapan pemeriksaan, di mana proses ini tuh dimulai ketika Kepala UP2 menunjuk supervisor dan tim pemeriksaan pajak. Setelah itu diterbitkan nomor kasus pemeriksaan serta 2 dokumen penting, yaitu surat perintah pemeriksaan atau SP2 dan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SPEM yang disampaikan kepada wajib pajak. Penyampaian surat pemberitahuan ini dapat dilakukan secara langsung melalui pos, ekspedisi, atau sarana elektronik serta ketentuan sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, tim periksa itu mulai melakukan profiling wajib pajak, yaitu proses menganalisis data internal dan eksternal untuk memahami profil usahanya, kegiatan, dan potensi perpajakannya. Dari hasil profiling itu ditentukan area yang akan diuji dalam pemeriksaannya itu. Kemudian tim juga mengumpulkan data dari pihak ketiga dan menyusun audit plan dan audit program sebagai pedoman kerjanya. Khusus untuk pemeriksaan terfokus itu disusun juga TOR untuk memenuhi ruang lingkup dan prioritas pemeriksaan yang lebih sempit. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengujian pemeriksaan. Untuk pemeriksaan lengkap itu durasinya maksimal 5 bulan, sedangkan pemeriksaan terfokus itu 3 bulan. Di tahap ini tuh tim periksa itu melakukan pengujian bukti, klarifikasi, wawancara, hingga pemeriksaan fisik dokumen di tempat wajib pajak. Setiap temuan yang muncul itu akan dibahas dalam pembahasan temuan sementara, paling lambat itu 1 bulan sebelum tahap pengujian berakhir. Dalam pembahasan ini tuh wajib pajak tuh diberikan kesempatan memberikan klarifikasi atau pembelaan semua kegiatan yang dituangkan dalam berita acara pembahasan BAPK. Apabila pemeriksaannya itu memerlukan waktu tambahan, terutama untuk kasus transfer pricing atau grup perusahaan, maka jangka waktunya itu bisa diperpanjang hingga 4 bulan lagi. Tahap yang terakhir itu ada pembahasan dan pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Tahapan ini tuh diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja setelah pengujian itu selesai. Dan tim pemeriksa itu menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP itu kepada wajib pajak yang berisi ringkasan temuan koreksi fiskal dan dasar hukumnya. Wajib pajak itu diberi waktu 5 hari kerja untuk menanggapi SPHP tersebut. Setelah tanggapannya itu kemudian diterima, dilakukanlah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP. PAHP ini menjadi forum terakhir antara tim pemeriksa dan wajib pajak sebelum hasilnya itu difinalisasi. Setelah itu disusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang wajib melalui proses quality assurance agar kualitas dan prosedurnya itu terjamin. Terakhir itu LHP itu disahkan oleh Kepala UP2 dan dokumennya itu dikembalikan kepada wajib pajak.
Jadi dari penjelasan di atas tuh singkatnya, pemeriksaan lengkap dan terfokus ini menekankan 3 hal penting, yaitu persiapan yang matang, pengujian yang mendalam, dan pelaporan yang akuntabel. Semua dilakukan itu untuk menjamin pemeriksaan berjalan profesional dan transparan.